Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roza Habibi dengan NIM 2309102020079 akan mempresentasikan materi manajemen transportasi dan distribusi. Langsung saja ke slide pertama, yaitu konsep dasar transportasi dalam supply chain management. Transportasi adalah proses pemindahan barang atau jasa dari satu titik ke titik lain dalam rantai pasok dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan efisien. Dalam supply chain management, transportasi berfungsi sebagai penghubung antar proses utama dari procurement atau pengadaan bahan baku ke produksi, kemudian ke distribusi, dan sampai ke tangan konsumen atau customer. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari transportasi. Yang pertama itu menjamin ketersediaan produk di tempat dan waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menghubungkan pemasok, produsen, gudang, dan konsumen. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya logistik dengan pemilihan mode transportasi yang tepat. Jadi pemilihan mode transportasi ini maksudnya mau pakai transportasi darat, udara, atau laut. Yang terakhir, tujuan dari transportasi ini adalah meningkatkan pelayanan pelanggan seperti on-time delivery dengan barang dalam kondisi yang baik. Kemudian ada contoh penerapan transportasi dalam supply chain management. Sebagai contoh penerapan, perusahaan e-commerce seperti Shopee menggunakan kombinasi transportasi darat dan udara untuk memastikan pengiriman cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan layanan seperti GoSend dan Grab Express memanfaatkan sistem informasi berbasis real-time untuk meningkatkan efisiensi rute pengiriman. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan manajemen transportasi ini sangat bergantung pada integrasi antara moda transportasi dan sistem informasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran transportasi dalam rantai pasok. Jadi peran transportasi yang pertama itu procurement atau pengadaan. Pengiriman bahan baku dari supplier ke pabrik. Yang kedua, inventory, menentukan jumlah persediaan yang aman dengan lead time transportasi. Dan terakhir itu warehouse, distribusi barang dari gudang ke pelanggan antar gudang. Nah, dari sini kita bisa tahu peran utama dari transportasi ini adalah menjaga kelancaran arus barang agar tidak terjadi keterlambatan atau kelebihan stok yang dapat menyebabkan biaya tinggi. Setelah mengetahui peran dari transportasi, sekarang kita akan tahu pentingnya efisiensi biaya dan waktu. Biaya transportasi bisa mencapai 30-50% dari total biaya logistik. Karena itu, efisiensi adalah hal yang sangat penting. Efisiensi ini bisa dicapai dengan route optimization, yaitu pemilihan rute tercepat dan termurah. Yang kedua ada load consolidation atau penggabungan muatan. Penggabungan beberapa pengiriman kecil menjadi satu muatan besar untuk menekan biaya per unit. Yang terakhir, digital tracking, yaitu pelacakan digital yang memudahkan monitoring posisi kendaraan secara real time. Selanjutnya ada contoh digital supply chain management, Transportation Management System atau TMS, yang berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis rute dan beban kendaraan, sehingga dapat menghemat hingga 20% dari total biaya operasional serta mempercepat pengiriman barang. Kemudian, jenis dan mode transportasi dalam supply chain management. Moda transportasi adalah sarana atau cara pengangkutan barang dari satu titik ke titik lain dalam rantai pasok untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Contohnya bisa lewat darat, laut, udara,
atau bahkan bisa lewat kereta api. Setiap moda memiliki karakteristik berbeda. Transportasi darat fleksibel dan cocok untuk jarak dekat. Transportasi laut mampu mengangkut barang dalam jumlah besar. Dan transportasi udara unggul dalam kecepatan. Yang terakhir adalah transportasi kereta. Ini lebih efisien untuk rute panjang dengan kapasitas besar. Nah, karena itu, pemilihan moda yang tepat berpengaruh langsung terhadap biaya logistik, waktu pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada jenis-jenis moda yang saya terangkan tadi. Ada jenis moda, kelebihan, kelemahan, serta contoh penggunaannya. Di sini ada tambahan, yaitu pipeline atau pipa. Kelebihannya itu efisien untuk cairan atau gas. Kelemahannya, biaya awal untuk infrastrukturnya tinggi. Contoh penggunaannya, transportasi minyak, gas, dan air. Ada beberapa kriteria pemilihan moda transportasi. Kalau dalam biaya, sesuai anggaran dan jenis barang. Kalau dalam waktu, itu ketepatan pengiriman menjadi prioritas. Dalam kapasitas disesuaikan dengan volume dan berat barang. Kemudian dari jarak pendek melewati darat, kalau jarak jauh bisa lewat laut atau udara. Dalam keamanan, tingkat risiko kerusakan dan kehilangan barang. Di sini ada studi kasus pemilihan moda yang lewat darat berupa truk, rutenya Surabaya sampai Jakarta, door to door. Jadi waktu tempuhnya itu 18 sampai 24 jam dengan biaya per ton 1.500.000. Kemudian moda lewat kapal laut, pelabuhan ke pelabuhan, waktu tempuhnya 2 sampai 3 hari. Biaya per tonnya itu hanya 800.000. Yang terakhir, pesawat kargo. Dari bandara ke bandara, waktu tempuhnya hanya 2 sampai 3 jam, tapi biaya per tonnya sampai 3 juta. Selanjutnya, analisis pemilihan moda transportasi. Pemilihan moda transportasi bergantung pada tujuan utama perusahaan dalam mengelola rantai pasok. Setiap moda itu memiliki trade-off atau kompromi antara biaya, waktu, dan fleksibilitas. Jika prioritas utamanya adalah efisiensi biaya, maka moda yang dipilih adalah laut karena biaya per ton paling rendah, cocok untuk volume besar dan pengiriman tidak mendesak. Jika prioritas utamanya adalah kecepatan waktu, moda yang dipilih adalah udara karena waktu pengiriman tercepat, jadi ideal untuk barang bernilai tinggi atau mendesak meski biayanya tinggi. Yang terakhir, jika prioritas utamanya adalah fleksibilitas dan jangkauan, maka moda yang paling tepat adalah darat karena menjangkau lokasi manapun atau door to door, jadi cocok untuk distribusi regional dan last mile delivery. Tidak ada moda yang paling sempurna, jadi strategi terbaiknya adalah kombinasi atau multimodal transport yang menyesuaikan kebutuhan biaya, waktu, dan jenis produk. Contoh digital dalam supply chain manajemennya itu platform seperti Delivery dan Cargotec menggunakan algoritma optimasi moda campuran untuk menekan biaya hingga 15-25% sambil tetap menjaga waktu pengiriman optimal. Sekarang kita akan masuk ke manajemen transportasi dalam supply chain management. Manajemen transportasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan optimasi aktivitas pengangkutan barang agar pengiriman berlangsung efisien, tepat waktu, dan hemat biaya. Tujuan utamanya itu untuk menurunkan biaya logistik tanpa mengorbankan kecepatan dan keandalan distribusi.
Komponen utama manajemen transportasi yaitu perencanaan rute dan jadwal pengiriman. Jadi yang pertama menentukan rute tercepat dan paling hemat bahan bakar. Yang kedua, menyesuaikan jadwal dengan permintaan dan kapasitas kendaraan. Contohnya seperti aplikasi Google Map, API, dan AI Route Optimizer pada JNT dan Grab Express. Yang kemudian, manajemen armada atau fleet management. Pertama itu dilakukan pengelolaan kendaraan seperti truk, mobil, atau motor untuk efisiensi operasional. Yang kedua, meliputi pemeliharaan, pelacakan GPS, dan monitoring pengemudi. Contohnya itu sistem fleet tracking IoT yang memantau lokasi dan konsumsi bahan bakar secara real time. Selanjutnya, strategi efisiensi dan pengukuran kinerja. Konsolidasi dan cross-docking. Konsolidasi ini adalah menggabungkan beberapa pengiriman kecil menjadi satu muatan besar, sehingga menurunkan biaya transportasi. Sedangkan cross-docking, barang dari pemasok langsung dipindahkan ke kendaraan distribusi tanpa disimpan lama di gudang, sehingga ini bisa menghemat waktu dan biaya penyimpanan. Contohnya ada di sistem logistik Tokopedia Fulfillment yang menggunakan konsep cross-docking untuk pengiriman cepat. Ada juga transport cost analysis. Analisis biayanya itu meliputi bahan bakar, tenaga kerja sopir, pemeliharaan kendaraan, biaya tol, parkir, dan overhead. Jadi tujuannya menemukan kombinasi moda dan rute paling efisien secara biaya. Sistem transportasi manajemen sistem atau TMS modern dapat mengintegrasikan data rute, armada, biaya, dan KPI untuk memberikan rekomendasi otomatis dalam pengambilan keputusan transportasi. Kemudian, konsep dan fungsi transportasi manajemen sistem atau TMS. Transportasi manajemen sistem atau TMS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk merencanakan, menjalankan, dan memantau aktivitas transportasi dalam rantai pasok. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan efisiensi pengiriman, visibilitas logistik, dan pengendalian biaya. Ada beberapa fungsi utama dari TMS ini. Yang pertama, perencanaan rute dan penjadwalan otomatis. Mengoptimalkan rute pengiriman dan pemakaian armada. Yang kedua, pelacakan pengiriman real time atau tracking dan monitoring, di mana dia memantau posisi kendaraan dan status pengiriman. Yang ketiga, manajemen biaya dan tagihan. Ini bisa menghitung ongkos transportasi, tol, dan bahan bakar secara otomatis. Yang terakhir, ada analisis dan laporan kinerja atau dashboard analytic yang menampilkan KPI seperti lead time, OTIF, atau fuel efficiency. Contoh digital TMS modern menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk memprediksi waktu tiba atau ETA prediction dan IoT sensor untuk mendeteksi kondisi kendaraan. Selanjutnya, integrasi TMS dengan ERP dan WMS. ERP atau Enterprise Resource Planning mensinkronisasi data pesanan, biaya, dan faktur. Kemudian WMS atau Warehouse Management System yang mengatur waktu bongkar muat, stok, dan alur distribusi. Kemudian manfaat integrasinya. Jadi prosesnya jadi otomatis dari order ke pengiriman, kemudian ke pelaporan tanpa input manual.
Contoh aplikasi digital berbasis AI dan IoT ada Oracle Transportation Management atau OTM, yaitu perencanaan multimoda global. Selanjutnya ada SAP TMS, integrasi penuh dari ERP dan SAP. Yang ketiga, Delivery dan Cargotech Indonesia, AI Route Optimization dan GPS Live Tracking. Contoh terakhir ada RFID Tracking, identifikasi otomatis barang masuk atau keluar dari kendaraan. Ada juga studi kasus implementasi TMS di perusahaan logistik digital. Contohnya itu di JNT Express Indonesia. Jadi JNT Express Indonesia ini menggunakan TMS berbasis AI dan GPS untuk memantau lebih dari 20.000 armada. Sistemnya menganalisis rute terbaik secara real time berdasarkan lalu lintas, cuaca, dan beban kendaraan. Hasilnya, efisiensi bahan bakar meningkat 18%. Kemudian waktu pengirimannya turun menjadi 25% dan kepuasan pelanggan naik secara signifikan. Sekarang kita memasuki materi konsep dasar distribusi dalam supply chain management. Pengertian dari distribusi. Distribusi ini adalah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen akhir melalui berbagai saluran agar produk tersedia di tempat, waktu, dan jumlah yang tepat. Dalam supply chain management, distribusi merupakan tahap akhir yang menghubungkan produk dengan pelanggan. Peran distribusi terhadap kepuasan pelanggan ini berperan penting dalam menentukan kecepatan, keandalan, dan ketersediaan produk. Jadi peran utamanya yang pertama menjamin ketersediaan produk atau availability, yang kedua mengurangi waktu tunggu pelanggan atau delivery lead time, yang ketiga meningkatkan kepastian pengiriman dan layanan purna jual. Yang terakhir nomor 4 mendukung pengalaman pelanggan atau customer experience. Contohnya itu ada di Tokopedia dan Shopee yang memanfaatkan jaringan distribusi gudang atau fulfillment center untuk mempercepat pengiriman ke pelanggan. Ada beberapa saluran dan strategi distribusi. Jadi strategi distribusi yang pertama itu intensif, ciri utamanya produk tersedia di banyak lokasi. Tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan. Contohnya minuman ringan Coca-Cola. Yang strategi kedua, selektif. Ciri utamanya hanya di toko tertentu. Tujuannya menjaga citra dan kontrol pasar. Contohnya seperti elektronik Samsung atau Samsung Store. Yang terakhir ada strategi eksklusif. Ciri utamanya itu distribusi sangat terbatas. Tujuannya menciptakan kesan premium. Contohnya mobil mewah seperti BMW atau Lexus. Selanjutnya adalah jaringan dan desain distribusi. Jaringan distribusi adalah struktur fisik dan sistem aliran barang yang menghubungkan produsen, gudang, dan pelanggan akhir. Tujuannya itu untuk memastikan produk sampai ke pelanggan secara cepat, tepat, dan efisien melalui desain jaringan yang optimal. Faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi, yang pertama itu lokasi pelanggan. Pertama, menentukan titik gudang dan rute pengiriman. Yang kedua, biaya transportasi dan operasional dengan memengaruhi jumlah dan lokasi fasilitas. Yang ketiga, permintaan pasar. Daerah dengan permintaan tinggi butuh pusat distribusi lebih dekat. Yang keempat, jenis produk. Produk cepat rusak butuh jaringan yang singkat dan responsif. Yang terakhir, teknologi informasi mempermudah koordinasi dan visibilitas rantai pasok.
Contohnya ada di perusahaan logistik menggunakan sistem GIS atau Geographic Information System untuk menemukan lokasi gudang yang optimal. Ada beberapa model jaringan dan trade-off. Yang pertama ada model centralized distribution. Ciri utamanya semua produk dikirim dari satu pusat yang memiliki kelebihan biaya rendah, kontrolnya tinggi. Kekurangannya waktu kirim lebih lama untuk pelanggan jauh. Contohnya gudang utama e-commerce di Jakarta. Model yang kedua ada decentralized distribution. Ciri utamanya banyak pusat distribusi dekat pelanggan yang memiliki kelebihan pengiriman cepat dan fleksibel. Kekurangannya, biaya gudang dan operasional tinggi. Contohnya fulfillment center di tiap provinsi. Warehouse dan distribution center. Warehouse adalah tempat penyimpanan barang jangka menengah atau panjang. Sedangkan distribution center atau DC adalah titik transit untuk sorting dan dispatch cepat ke pelanggan. Contohnya Shopee Express DC yang memproses ribuan paket per jam dengan sistem otomatis atau barcode dan conveyor. Trade-off antara biaya dengan kecepatan pengiriman. Jika fokusnya biaya rendah, jaringan terpusat, implikasinya itu penghematan biaya logistik tapi pengiriman lebih lama. Jika fokusnya kecepatan tinggi, jaringan terdesentralisasi, implikasinya pengiriman cepat tapi biaya operasional meningkat. Perusahaan harus menyeimbangkan biaya dan kecepatan sesuai strategi bisnisnya. Solusi modernnya bisa hybrid network plus digital tracking system seperti AI atau IoT untuk efisiensi dan respon cepat. Slide terakhir, teknologi dalam distribusi. Teknologi ini memiliki peran besar dalam menciptakan distribusi yang cepat, transparan, dan efisien. Contohnya, layanan seperti GoSend dan Ninja Express yang menggunakan algoritma berbasis AI untuk mengoptimalkan rute dan mengurangi waktu tempuh hingga 20%. Integrasi AI dan IoT memungkinkan perusahaan melacak posisi kendaraan, memantau kondisi barang, dan memberikan informasi waktu tiba kepada pelanggan secara langsung. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu secara keseluruhan, manajemen transportasi dan distribusi merupakan tulang punggung dari sistem rantai pasok yang menentukan kelancaran arus barang, informasi, dan biaya. Pengelolaan transportasi yang baik membantu menekan biaya logistik tanpa mengorbankan kecepatan dan kualitas layanan. Sedangkan distribusi yang terencana memastikan produk sampai ke pelanggan dengan tepat waktu dan kondisi terbaik. Kombinasi antara strategi efisiensi, pemilihan moda yang tepat, dan pemanfaatan teknologi seperti TMS, AI, IoT, serta GIS menjadikan rantai pasok lebih adaptif dan kompetitif di era digital. Dengan demikian, penguasaan konsep ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem logistik modern yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Sekian presentasi dari saya Rozak Habibi dengan NIM 2309102020799 dengan materi manajemen transportasi dan distribusi. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.